Kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate menjadi momok bagi beberapa partai. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, kasus dugaan korupsi di Kominfo itu memunculkan isu liar di publik, khususnya mengenai aliran dana menetes ke partai-partai. Oleh karenanya, Nasdem meminta agar Johnny G. Plate buka-bukaan soal kasus yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun rupiah itu. Nasdem mendorong agar Johnny Plate membuka dan bahkan kalau perlu menjadi justice kolaborator. Ia mengatakan telah berkembang isu mengenai keterlibatan beberapa pihak dalam dugaan kasus korupsi BTS. Bahkan beredar informasi merambah ke 4 partai. Maka dari itu, Ali berharap Johnny Plate bisa mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi tersebut agar tidak berdampak negatif ke partai-partai, khususnya Partai Nasdem pada pemilu serentak 2024. Mengingat dirinya adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang kini dinonaktifkan. Beredar kabar, aliran dana kasus tersebut diduga mengalir ke sejumlah partai politik, bukan hanya ketiga parpol, tetapi 4 parpol. Bukan hanya ketiga partai seperti yang beredar di media sosial selama ini, tapi ada 4 parpol. Satu lagi adalah Partai Kuning. Dana itu juga sampai ke kelompok usaha SM. Pekan lalu, informasi soal aliran dana ke parpol sudah dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, sekaligus PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD. Ia menganggap dugaan aliran dana ke parpol hanya gosip politik. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif. Mahfud menuliskan dalam Twitter, info itu tidak akurat Pak Beni, saya tidak pernah menyebut nama parpol. Saya ditanya oleh wartawan yang menyebut nama beberapa parpol menerima aliran dana. Menurut Mahfud, isu adanya aliran dana korupsi BTS ke partai politik hanya sebagai gosip, sehingga dirinya tidak akan masuk ke ranah itu dan sudah melapor ke Presiden Jokowi. Ia mendengar info, baginya itu hanya gosip politik. Mendengar info tersebut, PDI Perjuangan membantah terlibat dalam aliran dana korupsi jumbo itu. Untuk diketahui, viralnya grafis dan narasi yang mengurai indikasi nama-nama pejabat dan petinggi partai di balik korupsi BTS 4F Kominfo membuat relawan Jokowi sekaligus aktivis 98 angkat bicara. Sejak beredar aliran dana ke elite partai di berbagai perbincangan jejaring perpesanan WA Group dan medsos, hal yang paling multitafsir di masyarakat adalah tentang keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam mega korupsi 8 triliun BTS Kominfo tersebut. Relawan Jokowi meminta Kejaksaan Agung untuk berani memeriksa Hasto dalam kasus tersebut agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran tafsir di masyarakat yang telah berkembang saat ini. Dinamika yang berkembang dan berbagai kasus korupsi yang terbuka oleh Kejaksaan Agung jangan sampai disalahartikan dan menyudutkan Presiden Jokowi ketika dinamika politik semakin naik menjelang pemilu 2024. Kejaksaan Agung harus transparan dan terbuka dalam kasus mega korupsi BTS yang merugikan negara 8 triliun tersebut dan segera menangkap para aktor serta elite partai yang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Sementara itu, keputusan Presiden Jokowi membuka tambang dan ekspor pasir laut semakin banyak dikritisi oleh masyarakat, termasuk Guru Besar IPB Profesor Didin S. Damanhuri. Ia menduga adanya lobi dari Singapura kepada Presiden Jokowi agar menaikkan PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Jokowi menandatangani PP nomor 26 2023 yang membolehkan kembali mengekspor pasir laut, tentu mencabut Kepres nomor 33 tahun 2002 yang melarangnya. Ini diduga kuat atas lobi Singapura dan oligarki bisnis. Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Untuk diketahui, Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut ditandatangani oleh Presiden Megawati. Kala itu Megawati ingin mengendalikan bisnis ekspor pasir laut yang merugikan Indonesia. Bisnis pasir laut ini sangat menggiurkan, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan Singapura,
lantaran negeri singa itu ingin terus memperluas daratannya. Karena sangat menggiurkan cuannya bagi pembisnis, pasir laut di satu pihak dan memenuhi ambisi Singapura untuk meluaskan daratannya dengan reklamasi yang sekarang baru bertambah 12 km. Sudah sangat banyak pesisir dan pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia itu sudah di-coupling dengan izin tambang pasir, terutama di daerah Kepulauan Riau dan Riau. Artinya memang sudah ada pihak yang menunggu pemerintah Indonesia ini membuka keran ekspor pasir. Kalau kita mau mempertimbangkan ekonomi, sebenarnya tidak ada keuntungannya dari ekspor tambang ini dengan Palestina yang menghadapi Israel. Israel itu dimulai dari satu titik. Indonesia juga akan begitu. Karena dari setiap metrik ton pasir yang diekspor, wilayah Indonesia itu akan berkurang. Sedangkan negara tetangga itu akan meluas. Bukan hanya satu titik di Indonesia itu yang akan berkurang. Bukan hanya Kepulauan Riau dan Riau, tapi pulau-pulau lain itu akan diincar. Karena ketika dibuka keran ekspor itu, maka para broker tambang, para pemain tambang, semuanya akan bergerak dan itu tidak akan terkendali. Saya mau mengingatkan Bapak Presiden, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kepala negara, hentikanlah kebodohan ini. Ini keputusan yang salah dan keliru, membahayakan tanah air, membahayakan bangsa ini di masa depan. Menariknya, Profesor Didin mengaitkan dengan miskinnya investor yang masuk ke IKN Nusantara. Bisa jadi langkah Jokowi ini bertujuan untuk mengundang investasi dari Singapura. Masuk akal. Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, membawa sekitar 130 pengusaha Singapura jalan-jalan ke IKN Nusantara. Arahnya jelas, menggiring mereka membangun bisnis di IKN Nusantara. Kunjungan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari Leaders Retreat antara Presiden Jokowi dengan PM Lee Hsien Loong, di mana Singapura menyatakan dukungan atas pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, nilainya 32 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi pengusaha, tentu merupakan peluang bisnis yang luar biasa. Para pengusaha Singapura yang pelesiran ke IKN Nusantara itu banyak yang tertarik untuk berinvestasi, apalagi setelah mendengar paparan dari Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN Nusantara. Maka wajar jika kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan. Ia mengatakan, pasir laut itu kita pendalaman alur, karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal, jadi untuk kesehatan laut kita. Luhut menjelaskan, sekarang proyek reklamasi yang besar adalah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut Luhut, Pulau Rempang akan direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel. Ia melanjutkan, jika pasir laut harus diekspor, manfaatnya lebih besar bagi badan usaha milik negara atau BUMN.